Saya katakan kalau tersampaikan di media yang kita lihat atau kita saksikan itu benar, maka benar-benar miris ini. Polisi harus segera diselamatkan, ya. Kita harus menyelamatkan polisi dengan cara segera melakukan reformasi, baik di tingkat peraturan perundang-undangannya, restrukturisasi dan reposisi kelembagaannya, maupun yang ketiga adalah persoalan kultur hukum. Nah ini tentu kalau kita lempar gagasan begitu kira-kira ya pasti resisten. Tetapi kalau kita mempertahankan ini, kalau tanpa perbaikan, apalagi itu ya, wah itu tetap akan menjadi giant, akan menjadi raksasa yang saya katakan justru akan menjadi mesin pembunuh. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, resistensi itu jelas ada, tetapi kita harus tetap melakukan reformasi polisi secara radikal. Dan mau apa tidak? Kuncinya di sini adalah presiden. Kalau presidennya mau, gitu ya, lo dengan mengubah undang-undang atau mungkin dengan untuk struktur organisasi bisa dengan kepres itu, saya kira sudah gampang kok itu dilakukan. Atau kalau mendesak bikin perpu, ya Mas Hasanuddin, perpu itu semalam jadi. Kemudian yang keempat, rentan terhadap intervensi penguasa dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Nah ini yang lalu kemudian saya, wah gimana nih supaya kita bisa memperbaiki Polri yang keadaannya kemarin kita sudah saksikan bersama ada fakta ya bahwa petinggi-petinggi Polri terutama di Propam itu ya, yang dalam hal ini Kadif Propamnya sendiri yang melakukan atau terlibat dalam pembunuhan yang berencana itu, kemudian itu bisa kita jadikan momentum bagaimana kita perlu melakukan perubahan terhadap Polri ini atau bisa dikatakan melakukan reformasi. Nah, waktu itu atau kemarin saya menawarkan supaya Mabes itu dihapuskan. Supaya tadi ada 4 keburukan-keburukan yang model centralized system of policing itu tidak terjadi. Nah sehingga yang saya tawarkan itu ada bisa saja dengan polda-polda. Nah kalau misalnya nanti Mabes tidak ada, lalu kita harus memikirkan apa yang harus diperbaiki semuanya. Sebenarnya kalau kita mau ngomong soal hukum ya berarti ada 3 hal yang harus diperbaiki. Jadi undang-undang Polri-nya harus diubah. Ini berarti kita bicara tentang legal substance-nya. Lalu melakukan restrukturisasi dan juga reposisi kelembagaan. Misalnya kita sepakati bahwa polisi itu ditempatkan di Kementerian Hukum dan HAM. Loh, nanti di mana itu? Ya sebagai Direktorat Jenderal tersendiri. Kita kan sudah punya kalau di Direktorat di Kementerian Hukum dan HAM itu ada Direktorat Lapas ya, lembaga pemasyarakatan, ada direktorat perundang-undangan, ada Mas ya, itu ada. Nah nanti bisa kita tambahkan satu lagi, itu ada direktorat kepolisian. Atau kita menyebutnya itu bisa juga disebut dengan direktorat Harkamtipmas dan Gakum, itu juga bisa. Tapi lebih tepatnya mungkin direktorat kepolisian. Nah jadi nanti bukan berarti kemudian liar. Nah jadi dengan adanya pembatasan ini saya pikir jadi lebih bisa efektif dan kemudian tidak ditarik-tarik kepada kekuasaan atau kita mulai menghentikan langkah ya saya sebut sebagai giant ya raksasa Polri itu semakin punya rasa penuh. Kita harus hentikan dan kita coba untuk menempelkan itu tidak berdiri sendiri tetapi di bawah departemen. Apakah nanti disetujui kalau misalnya di Departemen
Kementerian Dalam Negeri yang monggo, atau mungkin tadi saya usulkan di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi soal kemudian mengenai siapa nanti yang akan mewakili kalau ada urusan ke luar negeri itu gampang ya. Apakah itu menterinya atau mungkin direktur jenderalnya itu semua bisa dipikir. Lalu anggarannya gimana? Karena sudah masuk di kementerian ya sudah berarti ikut dianggar berdiri sendiri, semua yang masuk dan keluar direktur kepolisian harus terpantau, tidak liar, tidak sama sekali tidak terpantau. Nah itu gagasan saya begitu, Mas. Ya, artinya dari penjelasan Prof. Sudeki sudah terjawab, karena kemarin dua hal yang krusial yang dipertanyakan berkaitan akses terhadap APBN, karena struktur atasnya harus ada pengampunya. Jadi Prof. Sudeki tadi menyampaikan kan itu kalau sudah diindukkan ke kementerian berarti kan usulan anggaran pendapatan belanja negaranya kan bisa diakses melalui kementerian yang menaungi. Atau itu. Yang kedua terkait dengan hubungan Interpol ya, polisi dengan luar negeri. Ya tergantung sekarang kewenangan yang di atas yang mengampu kepada keberadaan struktur kepolisian itu. Kira-kira seperti itu. Prof, kalau secara spesifik berkaitan dengan kasus itu sendiri, tawaran itu seperti apa korelasinya, Prof, dengan kasus yang sekarang yang nampaknya kan 83 orang yang diperiksa itu, dan ini lintas dari berbagai lintas markas kepolisian kan, ada yang dari daerah, ada yang di Mabes Polri, ada yang di resort Polresta ya. Seperti apa, Prof? Anda melihatnya, Prof? Artinya nyambung sudah enggak dengan kasus yang sekarang ini yang menunjukkan memang begitu struktural dan sistemiknya persoalan yang dihadapi, yang ditampakkan dari kasus Sambo ini, Prof? Usulan Anda. Jadi karena tadi sentralistik tadi ya, maka model komando dalam pekerjaan itu kan jelas bisa kita lihat, Mas. Makanya sampai sekarang waktu itu ya ada usulan supaya dibentuk tim khusus yang independen ya dalam melakukan penyidikan dan penyidikan untuk kasus ini, karena banyak juga yang takut, kemudian yang juga ewoh pakewoh gitu, Mas. Ewoh pakewoh dan takut. Anda bisa bayangkan bagaimana misalnya pangkatnya masih rendah, kemudian memeriksa orang yang lebih tinggi derajatnya, dalam arti pangkatnya itu lebih tinggi, itu ada salah satu hal yang kesulitan. Dan di samping itu tadi, kekuatan yang dalam tanda kutip itu mafia yang ada di dalam tubuh suatu organisasi itu juga mengerikan, Mas. Jadi kenapa saya juga miris juga ya mendengar pernyataan dari pengacara keluarga Joshua itu ya, Mas Komarudin itu ngeri juga ini. Ternyata persoalan itu kompleks sekali. Ketika misalnya suatu organisasi itu di dalamnya ada, yaitu yang istilahnya itu mabes dalam mabes itulah ya. Jadi kalau saya melesetkan sedikit kan, mabes itu ada mafia besar ya di dalamnya itu ya, itu juga bukan masalah yang rahasia lagi, jadi sudah terungkap itu. Nah, ketika ada itu maka dan ditambah dengan sistem komando, ditambah dengan jaringan yang sangat kuat, itu menimbulkan kesulitan tersendiri di dalam pengungkapan sebuah kasus. Maka ada usulan supaya dibentuk tim khusus yang sifatnya independen di dalam pemeriksaan ini. Nah, kemarin juga kita lihat juga keluhan dari pengacara keluarga Brigadir Joshua itu kan, kenapa ini dalam hal ini kok Presiden tidak segera menanggapi untuk dibentuk tim khusus yang independen. Nah, itu mungkin masih jadi pekerjaan lagi supaya saya bisa mengatakan ada multiplier effect ya di dalam dari kasus Verdi Sambo ini terhadap ada dugaan-dugaan lain yang ini sudah beredar luas ini ya, Mas, dari oposit itu, dari macam-macam lah, dari pengacara, dari ini ada kemungkinan ada tindakan-tindakan pidana lain yang ada di dalamnya. Yang paling kita kenal di situ ada katanya ini ya, saya belum tahu buktinya, tapi persoalan judi online itu ternyata juga melibatkan banyak, bahkan Kapolda, bukan banyak itu berarti lebih dari satu. Kemudian juga beberapa
petinggi-petinggi. Nah ini kalau ini benar, waduh betul-betul bahwa kasus Verdi Sambo ini atau terbunuhnya Brigadir Joshua itu betul-betul menjadi ini kotak Pandora terbuka. Saya katakan kalau apa yang tersampaikan di media yang kita lihat atau kita saksikan itu benar, maka benar-benar miris ini. Polisi harus segera diselamatkan, ya. Kita harus menyelamatkan polisi dengan cara segera melakukan reformasi, baik di tingkat peraturan perundang-undangannya, restrukturisasi dan reposisi kelembagaannya, maupun yang ketiga adalah persoalan kultur hukum. Jadi membangun kultur hukum kepolisian yang memang betul-betul bisa menjalankan 3 fungsi itu, pelayanan, pengayoman, dan pengayoman masyarakat. Kemudian yang kedua adalah Harkamtipmas, jadi memelihara ketertiban keamanan masyarakat, dan yang ketiga penegakan hukum. Itu Mas Slamet. Ya, belakangan tadi saya juga sudah baca di tempo.go.id, Puan Maharani juga mendorong Kapolri agar juga melakukan penindakan-penindakan terhadap petinggi jajarannya, Polri, ya, petinggi Polri untuk dicopot kalau memang terlibat di dalam tindakan-tindakan illegal activity, dan juga menyeruak ke permukaan pembahasan mengenai kakak asuh itu. Ini juga satu. Ternyata menurut dugaan Verdi Sambo tidak sendiri, ya, katanya ada kakak asuh. Nah, kakak asuhnya siapa ini? Itu dikemukakan tadi diantaranya oleh Prof. Muradi dari Universitas Padjadjaran. Prof, satu lagi pertanyaan, Prof. Kalau menurut Prof, dengan dinamika pembahasan tentang diskursus mengenai restrukturisasi maupun reformasi Polri ini, lalu apa dan bagaimana Prof melihat resistensi yang ditunjukkan oleh pihak yang sejalur kepentingannya dengan status quo Polri, dengan segala dinamika kasus hukum internal Polri terhadap yang memberi masukan konstruktif terhadap Polri dengan mengambil pintu kasus Sambo ini, Prof? Khususnya saya yang langsung merasakan itu. Ketika saya lempar wacana untuk membubarkan Mabes, lalu muncul perlawanan-perlawanan. Kita tahu sendiri Mabes itu kan ada sekitar 22.000, Mas. 22.000 personel polisi. Jadi kalau kita hitung dari 430.000, 22.000 itu ada sekitar 6% lah ya, 6% itu ada di Mabes. Nah ini tentu kalau kita lempar gagasan begitu kira-kira ya pasti resisten. Tetapi kalau kita mempertahankan ini, kalau tanpa perbaikan, apalagi itu ya, wah itu tetap akan menjadi giant. Yang akan menjadi raksasa yang saya katakan justru akan menjadi mesin pembunuh. Nah ini akan rentan juga dimanfaatkan oleh penguasa, maksud saya. Kan ada juga isu ketika apakah tidak mungkin misalnya kepolisian itu dipakai oleh incumbent misalnya untuk memenangkan pilpres, ya, atau mungkin kalau di daerah memenangkan satu pemilihan di pilkada itu semuanya sangat mungkin sekali. Nah jadi kalau menurut saya memang resistensi itu ada, tetapi itu ya suatu hal yang harus kita pikul ketika kita ingin Polri itu menjadi baik, menjadi sehat. Nah jadi kalau nggak kita lakukan reformasi yang radikal, saya katakan itu ya, ini kan radikal, Mas, bubarkan Mabes itu radikal banget, karena begitu dibubarkan tadi misalnya ada soal. Saya coba gagasan saya lempar juga ini ketika misalnya di pengadilan, nanti Mas Hosinuddin kan tahu bisa menambahkan itu, kita kalau berurusan di pengadilan kan ada juga yang namanya kompetensi relatif, betul ya Mas Hosinuddin ya, ada kompetensi relatif di dalam siapa yang nanti akan berwenang untuk mengadili suatu perkara. Nah nanti ini akan terkait dengan bisa beda kabupaten PN-nya atau bisa beda antar provinsi, itu bisa saja begitu. Tetapi nanti akan dilihat siapa ini pengadilan yang mau berwenang untuk mengadili. Nah itu disebut dengan kompetensi relatif. Tentu nanti yang dipilih bukan hanya baik itu perdata maupun pidana, itu ya terutama mana mungkin saksi-saksi yang paling banyak ada di mana, kan gitu kan? Atau mau dipilih locus delicti-nya atau apa, nanti tergantung ya. Kalau misalnya ada
pertimbangan untuk untuk mempertimbangkan pengadilan mana yang berwenang. Nah, kalau terkait dengan Polda sama. Kalau misalnya lintas Polda, kita bisa kerjasama. Tadi sudah saya sampaikan untuk centralized system of policing ini kan tidak, bahkan kita sudah melakukan itu antar Polda itu sudah bisa kerjasama, Mas. Tidak perlu lalu standing ordernya pokoknya penjahat yang lari ke Polda itu nggak bisa ditangani, nggak bisa. Ini kan masih NKRI, kan gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, resistensi itu jelas ada, tetapi kita harus tetap melakukan reformasi polisi secara radikal. Dan mau apa tidak? Kuncinya di sini adalah presiden. Kalau presidennya mau, gitu ya, dengan mengubah undang-undang atau mungkin dengan untuk struktur organisasi bisa dengan kepres itu, saya kira sudah gampang kok itu dilakukan. Atau kalau mendesak bikin perpu, ya Mas Hasanuddin, perpu itu semalam jadi. Jadi nggak ada kesulitan lah kalau mau. Tapi kalau tidak mau untuk melakukan perbaikan, ya saya sendiri pesimis, meskipun DPR sendiri ya, tadi Mas Slamet sudah mengatakan kalau Mbak Puan Maharani juga mendorong supaya petinggi-petinggi Polri yang terlibat dalam kasus-kasus ya atau tindakan ilegal atau tindakan pidana itu dicopot. Ini nggak ada artinya ketika misalnya presiden yang membawai langsung polisi tidak mau segera melakukan reformasi birokrasi terutama ya di kepolisian itu. Ya, terima kasih Prof. Suteki. Ditahan dulu. Memang kalau bicara political will ya tergantung presiden punya kemauan atau tidak. Apalagi soal perpu kan sebetulnya tinggal menyatakan apakah ini keadaan darurat atau tidak. Iya, darurat ini. Ini keadaan darurat, Mas. Kalau soal SDM kan bisa dikonversikan dari Mabes Betul. ke Polda. Jadi misalnya kita benar-benar mau membubarkan Mabes itu tinggal mendelivery ke Polda-Polda selesai itu. Dan tinggal numerasi aja kan kira-kira seperti itu. Ya dari sisi SDM. Oke. Ya, saya sudah menyimak dari berbagai narasumber tadi. Ada yang terakhir tadi Mas Asari Usman, kemudian juga Mas Hasanuddin dan Bang Refli Harun. Saya kira semua pembicara di sini sepakat ya bahwa kita sepakat untuk kita melakukan reformasi kepolisian. Itu kita sepakat. Nah, cuma harus dimulai dari mana? Nah, ternyata tadi Bang Refli sudah mengatakan itu harus dimulai dari sisi konstitusi. Nah, kita juga harus berpikir bahwa konstitusi itu bukan harga mati gitu ya. Jadi bukan harga mati. Lawang sudah diubah aja 4 kali kok, ya kan? 4 tahap Mas. 4 tahap perubahan kok. Jadi kalau misalnya apakah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 atau kembali dulu kemudian diperbaiki ya di adendum, itu saya kira juga bisa, tetapi tetap tadi harus ada kajian bagaimana secara tepat menempatkan polisi. Yang jelas kita harus berusaha untuk menjauhkan atau tidak menempatkan polisi itu sebagai alat kekuasaan politik. Itu yang paling urgent menurut saya ya. Jangan sampai ditarik-tarik ke pusaran kekuasaan. Karena ketika sudah ditarik seperti itu, ya itu tadi akhirnya dia apalagi di bawah presiden langsung, potensi untuk menjadi giant, menjadi raksasa, dan bahkan saya katakan itu bisa seperti pedang bermata dua, itu juga bisa menghantam sendiri kepada presiden. Jadi saya katakan itu bisa menjadi, ya gampangnya itu seperti membesarkan anak macan sebenarnya. Jadi suatu saat itu bisa berakot dewe gitu loh ya. Jadi ini harus hati-hati di sini. Jangan sampai kekuasaan begitu sangat besar, kemudian nanti mengarah pada abuse of power. Wah, ini berbahaya. Nah, ini maka saya katakan langkah raksasa yang cenderung menjadi mesin pembunuh itu harus kita hentikan. Saya kira itu, Mas Slamet. Melalui reformasi polisi itu.